Selamat datang di rumah saya. Ayo, mari kita masuk. Ya beginilah keadaan rumah saya, kecil tapi nyaman. Nah, ini adalah anggota keluarga saya. Ada istri saya, anak pertama saya, anak kedua saya, dan saya. Nah, kebetulan hari ini kita lagi sarapan. Yuk kita sarapan yuk. Ini kita lagi sarapan. Ini istri saya, Dian. Kemudian anak saya Reza yang sekarang sedang kuliah di UI. Satu lagi anak saya perempuan Afifah Ramadhani yang sebentar lagi mau main basket nih ceritanya jam 7. Dan baru kemarin jadi kapten ini. Ini juga anak-anak udah mau berangkat. Oke, sekarang tinggal persiapan kita ke pasar. Oke, mari kita ke pasar. Oke, setelah tadi kita sarapan, sekarang kita ke pasar nemenin istri saya belanja. Mari. Kita hari ini menuju ke pasar minggu. Biasanya juga hampir setiap minggu ya kita. Setiap hari setiap seminggu sekali nengok posisi tukang tempe di mana, tukang tahu di mana gitu. Tanpa ada perubahan. Sekarang ini kita lagi berada di sekitar pasar minggu di depannya, dan seperti kita lihat dari awal kita masuk bahwa di sini sudah rapi sekali karena beberapa minggu yang lalu terjadi perapian yang dilakukan oleh Pemda, dan memang kita salut banget kepada apa yang dilakukan oleh gubernur juga wakil gubernurnya serta seluruh jajarannya. Dan tentunya ini membutuhkan pengertian juga terhadap seluruh masyarakat bahwa yang namanya diatur untuk mendapatkan suatu kerapian itu dibutuhkan sekali pengertian. Dan kita lihat dari beberapa minggu yang lalu Satpol PP masih ada yang berkeliaran di sini dan masih ada menempatkan posisi-posisi mobilnya. Mulai diharapkan ini tidak hanya terjadi sesaat, ya kan? Dan ini kita bisa berharap bahwa ini akan terus berlanjut, dan kita lihat ketika kita belanja ke dalam begitu nyamannya keadaannya. Mana ini? Ebinya ada. Oh, itu ebi. Oh, gede toh. Ini ya? Gede-gede pun ebinya kan. Turun. Turun. Saat ini kita ada di pasar minggu. Biasanya itu kan pasar-pasar itu dinamakan berdasarkan pon-pon pasar atau hari-hari pasar. Nah, yang saya dengar biasanya di pasar minggu ini ada sebuah kisah yang menamakan pasar minggu ini dari seorang kiai, namanya Ki Minggu. Cerita itu benar atau tidak ya, itu menjadi sebuah legenda. Tapi yang jelas bahwa saat ini kita sedang berada di pasar minggu yang sudah mengalami perbaikan yang sangat luar biasa, dari yang begitu semerautnya ketika itu dan kemudian saat ini sudah dengan rapi. Yuk kita lanjut ke tempat yang lainnya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah kita setelah tadi kita berkeliling-keliling belanja di pasar minggu.
Namun karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan secara detail tentang diri saya, yuk kita bareng-bareng masuk rumah, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Ayo. Beginilah ruang kerja saya, di mana kesehariannya saya lebih banyak di sini. Ketika saya punya ide di malam hari, jam berapapun saya bisa masuk ke sini menuangkan semua ide-ide yang saya dapatkan ketika itu, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Memang sudah hampir 40 tahun saya itu terus-menerus melakoni atau menggeluti kegiatan pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega sampai pembina. Yang saat ini saya dilantik presiden ketika tahun 2008 itu menjadi komisioner di Kuartir Nasional, karena saya terus ingin mengabdikan diri di dalam kegiatan pramuka. Saya ingin betul-betul membayar payback betul apa yang sudah pramuka berikan kepada saya. Saya di situ mendapatkan bagaimana kedisiplinan yang tinggi, toleransi, gotong royong, kepemimpinan dan yang lain yang mungkin di kegiatan-kegiatan lain tidak pernah kita dapatkan. Nah, dalam pramuka, gerakan pramuka inilah saya mendapatkan itu semua. Dan baru-baru ini saya juga mengawal, karena diutus oleh Bapak Andi Malarang yang waktu itu untuk mengawal undang-undang bersama anggota Dewan DPR RI, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2010 kita sudah menghasilkan sebuah undang-undang gerakan pramuka, Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Itu semua intinya adalah membantu apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ketika itu tahun 2006 mencanangkan tentang revitalisasi gerakan pramuka. Nah, dan banyak yang sudah kami lakukan, termasuk adalah ketika beberapa tahun yang lalu saya membuat sebuah acara Scott on TV. Itu adalah ide dari kami untuk membuat sesuatu yang unik dengan yang berbeda dengan yang lainnya, membuat suatu kegiatan yang mudah-mudahan dengan begini teman-teman muda, anak-anak muda yang lainnya itu juga masih terus ingin berkiprah di gerakan pramuka. Di samping gerakan pramuka yang saya geluti, ada juga yayasan yang selama ini saya pegang yang konsentrasinya di budaya, yaitu Citra Budaya Indonesia. Saya dengan beberapa teman mengenalkan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia ini ke dunia luar sana, dan kemudian juga mengenalkan antara budaya satu provinsi ke provinsi yang lain, bisa saling mengenal dengan budaya-budaya yang berbeda. Dan baru-baru ini kita hampir setiap tahun mengirimkan kontingen ke Sapporo Jepang dan juga ke Harbin Cina untuk mengikuti kompetisi memahat es. Padahal kita itu tidak punya musim salju, tapi kemudian kita menghadiri beberapa kali kegiatan tersebut, pernah menjadi juara 5, pernah menjadi juara 3. Dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini kita akan berebut menjadi juara 1 dengan latihan-latihan yang terus akan kita lakukan. Oke, nah habis ini saya akan ajak untuk bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar ini untuk kita berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Namun saya minta waktu sedikit karena tadi kita obrolin bersama para tokoh masyarakat. Oke, jangan kemana-mana, akan menuju ke tempat yang akan kita obrolin bersama para tokoh masyarakat. Oke, jangan kemana-mana. Nah, sekarang saya sudah ganti baju dan kebetulan teman-teman tokoh masyarakat RW dan RT sudah menunggu di tempat yang akan kita tuju, di warung kopi. Ayo kita sana bareng-bareng.
Haji. Orang ketemu kita udah. Ya. Udah lagi di sini. Kopi, teh, Indomie nih. Apa namanya? Biasa lah jeruk. Gimana kabarnya Pak RW? Baik, Pak Haji. Tadi pagi itu saya barusan ke Pasar Minggu ya. Sangat baik, luar biasa. Jadi keteraturannya sudah mulai terlihat dari mulai Ramayana ke dalam-dalam. Nah, kalau kondisi kita gimana di RW ini kita nih? Alhamdulillah Pak Haji. Kalau di RW 4 kita kondisinya masih kondusif. Penghijauan dan lain-lain? Kalau penghijauan masih tetap berjalan. Kita masih antisipasi masalah kebersihan, keamanan. Tiap minggu masih ada kerja bakti. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ya akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan dari warga kita juga ada yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pemirsa sekalian, tadi ini adalah pertemuan kecil yang saya sering lakukan di lingkungan saya, dan ini pasti berguna buat kita semua. Nah, kita akan ada lagi beberapa acara yang akan kita lakukan, dan mungkin kita hari ini kita selesaikan sampai di sini, dan saya pamitan dulu untuk saat ini, dan kita akan ketemu lagi selanjutnya. Saya pamitan dulu, terima kasih Pak RW, Pak RT. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu titipan saya, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah takut menjadi anggota pramuka. Karena menjadi anggota pramuka tentu akan menjadi banyak manfaatnya. Seperti saya sudah ungkapkan tadi di depan bahwa hampir 40 tahun kegiatan saya banyak dilakukan di Gerakan Pramuka. Banyak nilai-nilai positif yang saya dapatkan dari sana. Salah satunya adalah percaya diri. Kepercayaan diri ini membawa saya sampai saat ini memimpin perusahaan dan memimpin kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak lain saya dapatkan dari kegiatan Pramuka. Hal itu pula saya terapkan di keluarga saya. Anak-anak saya tanamkan tentang kepercayaan diri. Salah satu contoh adalah ketika mereka menerima raport, bagaimana kepercayaan diri mereka. Karena kalau saya lihat ranking dan lain-lain itu menurut saya sesuatu yang wajar dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi ketika kepercayaan diri itu tidak ada dalam diri seorang anak, maka semuanya akan hancur. Ada juga beberapa karakter yang didapatkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Toleransi, solidaritas, kepemimpinan, dan juga cinta terhadap tanah air, cinta terhadap alam. Satu titipan saya, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah takut menjadi anggota pramuka. Karena menjadi anggota pramuka tentu akan menjadi banyak manfaatnya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Pandu kita, Lord Baden-Powell, Scout Today, Leader Tomorrow. Banyak sekali permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Lunturnya budi pekerti dan sopan santun juga menjadi masalah yang besar. Hal itu terjadi karena tidak ada contoh yang kita dapatkan baik di keluarga, di lingkungan, maupun di negara ini. Sekali lagi bahwa budi pekerti, sopan santun yang sebetulnya merupakan akar dari budaya yang kita miliki selama ini harus kita terus tingkatkan sehingga kemudian ini dapat kita terapkan agar suatu saat anak-anak kita yang memiliki budi pekerti ini dan sopan santun ini bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi yang sekarang ini. Marilah kita menerapkan kembali nilai-nilai luhur budi pekerti dan sopan santun yang menjadi warisan leluhur bangsa kita. Kita turut andil dalam memperbaiki bangsa ini. Karena nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal seseorang untuk menjadi pemimpin di masa depan yang akan membuat masyarakatnya adil dan makmur, menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saat ini kita berada di Stekpi, salah satu kampus di Bilangan, Jakarta Selatan, yang pada tahun 88 kita kenal dengan nama Stekpi. Namun pada tahun 2013 ini, tepatnya 8 Januari 2013, sudah berubah nama menjadi Universitas Trilogi, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Subiakto Cakrawardaya. Kampus, seperti kampus-kampus yang lain, memiliki tridharma perguruan tinggi. Pertama tentunya ada proses belajar mengajar, dan kemudian ada proses penelitian, juga ada proses tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk pengabdian terhadap masyarakat.
Nah, filosofi-filosofi yang ada dalam bangunan di sekitar Stekpi ini, termasuk tadi tangga yang kita akan telusuri tadi, itu memiliki sifat filosofi bahwa ilmu yang kita dapatkan mulai dari kecil, dari bawah, pada ujung-ujungnya pada saat kita berdiri di posisi yang tertinggi, itu akan menuju kepada Sang Khalik, Sang Ilahi, bahwa akhirnya ilmu yang kita dapatkan hanya untuk kepada Allah. Nah, suara azan sudah berkumandang, saatnya kita melaksanakan sholat berjamaah dengan tepat waktu dan dilakukan di masjid. Karena melakukan sholat di tepat waktu sangat banyak manfaatnya. Itu pun saya sarankan kepada keluarga saya untuk dimanapun dia berada, lakukanlah sholat dengan tepat waktu secara berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Oke, saya sholat dulu ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan sesuatu. Kenapa kita ada di sini saat ini? Karena saya ketika mengambil S2-nya itu ada di S2 Stekpi, yang waktu itu namanya Stekpi dan sekarang menjadi Universitas Teknologi. Kenapa saya ambil Stekpi waktu itu? Karena memang visi dan misi yang mereka terapkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Visi saya adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Jadi siapapun kita, dari manapun kita berasal, agama apapun kita punya kewajiban untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat, berwibawa, dan disegani di dunia internasional. Untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi saya, kita harus mengalihkan sifat-sifat yang jujur, terbuka, dan tidak munafik, serta selalu mengepentingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hal itu dapat menerjemahkan cita-cita Pancasila atau semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerapkan sifat-sifat jujur, terus terang, dan tidak munafik sebenarnya gampang sekali dilakukan. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan dari hal yang kecil. Seperti contoh yang saya lakukan di dalam keluarga saya. Ketika anak-anak saya itu dari TK, itu selalu ketika mereka pulang sekolah, itu saya cek apakah tempat pensilnya atau rangselnya ada berisi benda-benda asing. Dan ketika itu tahu itu dari orang lain, maka besok saya terapkan untuk tidak ada lagi itu di dalam tasnya dan dikembalikan kepada orang yang berhak, di mana dia temukan. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka bisa membawa nilai-nilai kejujuran di dalam pekerjaan mereka sehari-hari nantinya, di dalam kehidupan mereka yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sifat jujur, terus terang, sikap tidak munafik pun harus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Begitu pula ketika saya menerapkan ini dalam keluarga saya. Sehingga ini akan menjadi bekal suatu saat bahwa dia akan berlaku apa adanya, tidak munafik di setiap tempat dimanapun dia berada. Nah, hal itu membuat dia nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan. Harapan saya ini juga berlaku kepada semua teman-teman agar bisa menerapkan ini di dalam keluarga masing-masing dan lingkungannya, sehingga suatu saat bangsa ini bisa menjadi besar karena kita tidak memiliki lagi sifat-sifat munafik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana saya mewujudkan visi tersebut? Tentunya saya harus memiliki misi yang kuat. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saatnya saya menyampaikan misi saya. Misi saya adalah membangun sistem dengan menjunjung tinggi etika dan solidaritas serta menumbuh kembangkan budaya gotong royong. Dalam melakukan langkah-langkah menerjemahkan misi saya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana tapi sangat mendasar. Itu dimulai dari sikap mental kita dan moral kita. Seperti yang kita dapatkan di setiap masyarakat yang selalu sedih kalau kita dengar ada istilah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hal ini harus dirubah dan ini sangat mendasar. Tetap dengan titel yang sama SMS, tapi senang melihat orang senang dan susah sekali melihat orang susah. Hal ini tentunya akan bisa membuat sebuah lingkungan menjadi sesuatu yang baik lagi dengan suatu hal yang bisa membuat masyarakat lebih produktif lagi dalam melakukan langkah-langkahnya. Kita pun harus bisa membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki integritas, jujur, dan produktif di dalam pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menegakkan hukum yang tegas dan sanksi sosial yang keras harus kita terapkan di negeri ini. Karena banyak sekali kejadian yang kita lihat justru terjadi sebaliknya. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Ini tidak boleh terjadi lagi di negeri ini. Perubahan sistem juga harus dilakukan di bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya alam, dengan semua potensi-potensi yang ada, demi kemakmuran rakyat. Selain itu, kesadaran tentang bela negara di masyarakat harus terus ditingkatkan. Sebagai contoh di luar negeri, kesadaran akan bela negara diterapkan di tingkat-tingkat paling rendah, di tingkat sekolah dasar ataupun di tingkat taman kanak-kanak. Kesadaran akan membela tanah airnya, kesadaran akan lagu-lagu bangsaannya, kesadaran akan bela negaranya, itu diterapkan betul di masyarakat. Sementara di Indonesia saat ini sangat kurang sekali. Oleh karena itu, kesadaran ini harus kita terus berikan kepada anak-anak didik kita dari tingkat paling rendah hingga tingkat mereka dewasa. Sehingga harapan kita, nasionalisme kita akan lebih meningkat kembali dalam membela negara kita. Oleh karena itu, pendidikan bela negara harus diberikan sedini mungkin. Visi misi saya tadi akan saya salurkan melalui saluran politik. Dan saya memilih Partai Nasional Demokrat di dalam menerjemahkan visi misi tersebut. Bagaimana langkah konkret saya bersama Partai Demokrat? Siang. Siang, Wam. Apa kabar? Baik. Kabar Pak. Ibu. Pemirsa, seperti sudah saya jelaskan di terdahulu, pada saat ini saya berkumpul dengan teman-teman saya senior, para sahabat, mentor-mentor saya di Partai Nasdem. Jadi saatnya memang kita bisa mendapatkan banyak masukan-masukan dari beliau sesuai dengan tagline yang saya ambil bersama masyarakat menuju perubahan. Di sebelah kanan saya Bapak Sekjen Partai Nasdem, Pak Rio, kemudian ada Ibu Siti Nurbaya,
Ketua Bidang Otonomi Daerah, kemudian Pak Ferry, Ketua Bapilu Nasdem, dan Pak Enggar, Wakil Ketua Bapilu, dan juga Korwil DKI. Nah, saya coba mulai dari Pak Sekjen mungkin. Pak Sekjen, sesuai dengan tagline kita di Nasdem, Ya. itu kan ada gerakan perubahan. Mohon kira-kira memberikan masukan, kira-kira apa sih sebetulnya gerakan perubahan itu seperti apa akan diusung oleh Nasdem kepada bangsa ini? Ya, sebenarnya begini, Nasdem itu menangkap aspirasi dan dari situasi yang berkembang setelah pemilu 2009 yang lalu, ya, didahului dengan sebuah namanya Ormas Nasional Demokrat. Ada sebuah gagasan tentang ide melakukan restorasi terhadap negeri ini. Kalau memang Nasdem pada 2014 yang akan datang itu mempunyai kekuatan, mempunyai dukungan yang cukup untuk merubah negeri ini. Ada perubahan di bidang politik, ada perubahan di bidang ekonomi, dan ada perubahan di bidang kebudayaan. Tiga alur besar itu, tiga gagasan besar itu yang terus didengungkan oleh Partai Nasdem untuk diperjuangkan menjadi sebuah perjuangan besar Nasdem agar rakyat tidak mengalami kekecewaan lagi seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Kalau dari hubungannya dengan otonomi daerah, gimana Bu Nur melihatnya? Iya, memang tadi yang dibilang Pak Sekjen gerakan perubahan itu memang kontekstual. Jadi kalau pada konteks otonomi daerah saya kira banyak sekali perspektif-perspektif perubahannya, karena seperti misalnya dalam sistem Pemda. Sistem pemerintahan daerah itu prinsip-prinsipnya aja itu saya kira sekarang ini banyak hal yang kita harus ubah. Nasdem punya konsepnya untuk mengubah dari konteks praktek yang sekarang kepada pola-pola yang lebih baik ke depan. Oke. Sebelum ke Pak Ferry, saya mau coba tanya ke Pak Enggar. Sebagaimana kira-kira rencana untuk Korwil di DKI dengan tagline gerakan perubahan ini? Ya, sebelum khusus untuk Korwil DKI barangkali kita melihat bahwa penyimpangan yang terjadi dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan lama-kelamaan ada kecenderungan masyarakat menerima ke penyimpangan yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kalau ini berjalan terus, maka orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah, norma, dan aturan hukum itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka DKI mempunyai peranan yang sangat penting. Itulah kita bersyukur orang-orang seperti Kakak Ipam, Pramu yang terbentuk di Pramuka, terlibat di sini dan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan dan mengembalikan moralitas. Dan itu memang menjadi tujuan kita untuk melakukan perubahan dari yang Janji Pramuka. Siap. Siap. Jadi kita harus menerapkan itu semua di sini. Ya. Kak Ferry, gimana kira-kira masukannya nih? Iya, dalam perspektif partai yang dirintis oleh Kak Rio tadi itu, saya kira kita menyadari dari sejak awal kita ingin melakukan perubahan, bukan dengan kita katakan nanti kalau kita sudah di dewan. Kita mulai melakukan perubahan itu adalah sejak kita start. Inilah kemudian energi yang yang kita akumulasikan itu terhimpun dari pendiri, ya kan, kemudian pengurus partai, ya, kemudian kita libatkan para calegnya, termasuk saya kira seorang Ipam adalah orang yang kita impikan. Artinya apa? Artinya seseorang yang memang ya dengan gambaran-gambaran yang mungkin Ipam punya gambaran sendiri, ya kan, segala macam hal-hal yang buruk seolah ada di partai politik. Tapi kita ingin hadirkan bahwa gerakan perubahan itu hanya bisa ketika kita memulainya sejak awal. Nasdem menampilkan bahwa kita punya menaruh moralitas penuh terhadap figur-figur, makanya kita berani mengatakan ini Ipam adalah salah satu figur yang bisa membangun hari depan Indonesia lebih baik. Amin. Pemirsa, luar biasa. Pak Sekjen, Bu Nur, kemudian Pak Ferry dan Kak Enggar sudah banyak sekali memberikan masukan-masukan
diskusi-diskusi ini memang sering kami lakukan, dan ketika saya keluar dari ruangan ini tidak pernah ada ilmu yang sedikit, pasti banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, juga bagaimana kemudian saya mengatur strategi ke depan demi memenangkan apa yang kita sudah susun sebelumnya. Kak Rio, Kak Nur, Kak Ferry, Kak Enggar, terima kasih atas masukannya. Oke, Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa menjadi kenyataan. Bersama masyarakat kita menuju perubahan.